4 narapidana Garibi dijatuhi hukuman mati. Tapi saat peluru siap ditembakkan salah satu dari mereka, justru membongkar rahasia paling kotor di negeri ini. Rahasia yang bisa menjatuhkan presiden. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok Nusa Kambangan? Dan apakah sang napi benar-benar mati atau ini semua hanyalah permulaan dari perang yang lebih besar? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan tulis komentar sholawat agar kita terlindung dari segala mara bahaya. Langit malam di atas Nusa Kambangan gelap, seperti ditelan amarah bumi. Di dalam sel pengap itu, aku duduk bersandar di dinding beton, mendengarkan langkah sipir yang berulang dari ujung lorong. 3 orang lain berada bersamaku, Beno, Togar, dan Yoga. Tak ada yang bicara, hanya suara napas dan derit rantai yang terus mengganggu. Sudah hampir 2 minggu kami menyusun rencana. Kaburnya 4 narapidana dari penjara ini bukan hal sepele. Tapi kami bukan orang biasa. Kami pernah mengacaukan jalanan Jakarta. Jadi kali ini kami coba melawan sistem yang membusuk dari dalam. Beno, orang bertubuh besar dengan bekas luka di pipi, berdiri sambil mengasah potongan besi kecil yang diselundupkan lewat nasi bungkus. Tangannya tenang, tapi matanya tak pernah diam. Ia mantan tukang pukul, paling cepat naik darah, dan paling sulit dikendalikan. Togar berbeda. Ia pendiam, selalu memerhatikan sekitar, seperti serigala yang menunggu kesempatan. Ia pernah dituduh membunuh pejabat bea cukai, tapi tak pernah mengaku. Ada yang bilang dia tak bersalah, tapi dia sendiri seolah tak peduli. Yang paling muda di antara kami adalah Yoga. Dulu ia kurir kecil, tertangkap saat bawa 2 paket sabu dari pelabuhan. Ia penakut, tapi wajahnya selalu tenang, seperti anak SMA yang tersesat di tengah medan perang. Aku sendiri, namaku Adnan orang-orang. Di dalam sini hanya tahu aku anggota GRIB. Tapi mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Bahkan, mereka pun tidak tahu. Dan itu membuat semuanya berjalan sesuai rencana. Malam itu, gerbang sel terbuka perlahan. Sipir tua datang dengan tatapan malas, mengantar roti basi dan air keruh. Ia menaruh baki, lalu meludah ke tanah. Kami tak menoleh. Kami tahu itu bagian dari rutinitas menghina. Setelah dia pergi, aku memberi isyarat. Beno merangkak ke sudut dan membuka lantai palsu yang telah kami siapkan 2 malam sebelumnya. Di bawahnya, ada lubang sempit. Tak besar, tapi cukup untuk tubuh kami. 11 menit sebelum penjagaan berikutnya lewat, bisikku. Togar sudah menggulung matrasnya, memasukkan sabun batangan dan korek ke dalam celana dalam. Yoga menggigit bibir, berkeringat, tapi ia tetap mengikuti instruksi. Kami bergerak cepat, seperti satu tubuh dengan 4 kepala. Rencana ini harus berhasil. Tak ada kesempatan kedua. Di dalam lorong sempit itu, udara seperti racun. Nafas kami pendek, kulit lecet, dan tanah menggigit. Tapi tak ada yang mengeluh. Kami terus merayap, menembus kegelapan. Aku di depan, Beno di belakangku, Togar dan Yoga mengikuti. Lubang ini bukan buatan kami. Ini sisa jalur air tua yang tak pernah diperiksa. Aku menemukannya saat bersih-bersih 2 bulan lalu. Sejak itu, aku tahu waktuku di sini akan segera selesai. 30 menit merangkak. Punggungku seperti ditusuk, tapi aku tak peduli. Cahaya samar dari atas menunjukkan pintu pembuangan air di ujung lorong. Aku mendorongnya perlahan. Penyeleg bergema pelan. Aku intip. Kosong. Tak ada penjaga. Ini saatnya. Satu persatu kami keluar. Tanpa suara, tanpa jejak. Di atas tanah, hutan Nusa Kambangan menyambut kami dengan bau lembab dan suara binatang malam. Kami sudah hafal jalurnya. Aku memimpin, memotong jalan ke arah sungai kecil yang mengalir ke laut. Di sana, perahu kecil sudah menunggu, ditambatkan oleh orang lama yang masih utang nyawa pada Beno. Namun, kami belum sejauh itu. Baru 50 langkah dari selokan, terdengar suara peluit. Lalu tembokan lampu sorot menghantam kami dari belakang. Suara sepatu tentara mulai memenuhi tanah. Lari, teriak Beno. Kami berlari seperti hewan buruan. Tapi malam tak cukup gelap. Suara ranting patah dan tembakan mengejar kami. Di tengah pelarian, Yoga terpleset, jatuh ke parit berlumpur. Aku ingin menolong, tapi Beno menarikku. Biarkan, katanya keras. Aku menoleh. Mata Yoga memohon. Tapi dalam hitungan detik, tentara sudah tiba. Mereka menyeret tubuhnya. Ia menjerit saat dipukuli. Aku menahan napas, lalu memaksa kakiku melangkah. Kami bertiga berhasil sampai di tepi sungai. Perahu itu ada di sana, tapi motor kecilnya rusak. Togar menendang kayu, frustrasi. Suara dari belakang makin dekat. Aku akan menyelam ke seberang, kataku cepat. Beno menggeleng. Kita bertiga,
atau mati semua. Tapi sebelum sempat memutuskan, sinar terang menghantam kami. Suara megafon memerintahkan kami tiarap. Belasan laras senjata mengarah. Aku tahu permainan ini berakhir di sini. Kami digiring kembali ke dalam penjara. Yoga Takara, kata mereka, ia dibawa ke ruang isolasi. Malam itu, kami semua tahu, pelarian ini gagal. Tapi untukku, ini baru permulaan. Aku memang ingin ditangkap kembali. Karena hanya di dalam penjara ini, aku bisa menyelesaikan misiku yang sebenarnya. Dan waktu eksekusi kami akan segera tiba. Tapi tidak semua orang akan mati malam itu. Beberapa hanya akan memulai hidup barunya dengan kebenaran. Yang meledak seperti peluru di ruang paling gelap kekuasaan. 3 hari setelah kami ditangkap kembali, suasana penjara berubah drastis. Tak ada lagi cemoohan dari sipir, tak ada rutinitas. Bersih-bersih halaman, semua dijaga ketat. Bahkan, makan kami kini diawasi langsung oleh 2 petugas bersenjata. Ini bukan hukuman biasa, ini persiapan akhir. Aku bisa melihatnya di mata mereka. Ketakutan yang disamarkan dengan tugas. Mereka tahu apa yang akan terjadi. 4 narapidana yang pernah jadi berita nasional, pelarian yang mempermalukan sistem, harus dihabisi. Bukan hanya sebagai hukuman, tapi sebagai peringatan. Tapi mereka hanya melihat 3 orang sekarang. Yoga hilang. Dea disolosi. Kata sipir muda waktu aku tanya, gak akan keluar lagi. Aku tidak percaya. Yoga bukan tipe orang yang bisa tahan sendirian. Dan di penjara ini, isolasi bisa berarti macam-macam, bisa dikurang, bisa dibungkam, atau bisa dihilangkan. Beno semakin gelisah. Ia mulai bicara sendiri, marah, tanpa alasan. Katanya, semua ini salahku. Kalau bukan karena Lonan, kita udah di luar sekarang, teriaknya pagi tadi. Memukul tembok sampai tangannya berdarah. Togar hanya diam. Tapi aku tahu ia mengamati. Pandangannya padaku tak lagi sama. Seolah dia mencium sesuatu yang belum dia pahami sepenuhnya. Malam itu, saat semua sel dikunci, aku duduk sendiri di pojok, membuka sobekan kertas kecil yang kuselipkan di bawah kasur. Aku membacanya lagi. Nama, waktu, tempat, data, transaksi, nomor rekening, semuanya lengkap. Ini bukti bahwa sistem di luar lebih busuk dari kami yang ada di dalam. 1 nama muncul berkali-kali, ajudan presiden. Bukan sembarang orang, tapi penghubung langsung antara jaringan narkoba luar negeri dan lingkar kekuasaan. Aku menyimpannya rapat-rapat. Kertas itu akan jadi senjata terakhir. Tapi aku butuh panggung yang lebih besar dari ruang sel. Aku butuh dunia melihat, dan satu-satunya cara adalah melalui malam eksekusi. Besoknya, seorang pejabat datang. Tak berseragam, tapi semua petugas berdiri saat dia lewat. Ia mengenakan kemeja putih dan jas hitam, membawa map tipis, dan senyum dingin. Adnan, katanya. Aku diberi wewenang untuk memintamu menandatangani pengakuan bahwa kamu terlibat dalam jaringan narkoba lintas negara dan menyatakan bahwa presiden tidak ada kaitannya. Aku menatapnya lama. Kalau aku menolak, dia tersenyum lagi. Eksekusimu dipercepat, tanpa saksi, tanpa proses. Aku tertawa kecil. Kau pikir aku takut mati? Dia tidak menjawab, hanya menutup mapnya pelan dan berkata, orang seperti kamu, kalau mati tanpa suara, itu artinya kamu tidak pernah ada. Setelah dia pergi, aku tahu waktuku tak banyak. Aku menulis ulang data itu di balik punggung kemejaku dengan tinta sabun yang dicampur arang. Jika mereka membakar tubuhku, aku pastikan tulisan itu terbaca dulu. Tapi sesuatu terjadi malam itu. Togar datang mendekat saat semua lampu mulai redup. Ia duduk di depanku, menatap langsung ke mata. Lo bukan orang biasa, katanya. Aku diam, lo tahu terlalu banyak. Lo tenang banget. Seakan lo tahu jalan ceritanya. Aku masih diam. Apa lo bukan bagian dari kita? Suaranya mulai meninggi. Gue di sini buat hal yang lebih besar, Gor. Jawabku pelan. Tapi lo nggak akan ngerti. Dia mendekat, wajahnya dingin. Lo pengkhianat. Ja, aku menghela napas. Gue penyusup. Dia terpaku. Dikirim untuk masuk, menyamar, menyatu, dan cari bukti siapa yang ada di belakang semua ini. Dan sekarang, gue udah nemuin jawabannya. Togar berdiri. Lo pikir lo pahlawan? Kita semua ini cuma pion. Lo juga. Dan kalau lo pikir mereka bakal nyelamatin lo lebih bodoh dari yang gue kira. Aku tahu dia benar. Tapi aku bukan di sini untuk diselamatkan. Aku di sini untuk menyulut ledakan. Keesokan harinya, kami dipanggil satu persatu. Sidang kilat, formalitas hukum. Semua keputusan sudah dibuat. Hukuman mati diumumkan. Eksekusi ditetapkan 3 hari lagi. Media mulai mencium kabar. Tapi dibungkam. Tak ada peliputan, tak ada siaran langsung, hanya satu berita pendek yang muncul di media nasional. 4 napi kasus narkoba
akan dieksekusi. Negara tidak akan mentolerir kejahatan yang merusak generasi bangsa. Mereka pikir ini akhir cerita. Padahal, ini baru babak kedua. Di malam menjelang eksekusi, aku tidur nyenyak. Lebih nyenyak dari sebelumnya. Karena aku tahu, saat peluru ditembakkan, dunia akan melihat. Dan yang mereka lihat bukan tubuhku yang jatuh, tapi kebohongan yang selama ini berdiri di balik podium kekuasaan. Hari itu penjara lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara teriakan napi lain, tak ada hirik pikak dari blok sebelah. Hanya derap sepatu penjaga dan denting kunci yang sesekali terdengar dari lorong. Entah kenapa, udara di dalam sel jadi lebih dingin, padahal matahari masih tinggi di luar. Togar belum bicara padaku sejak malam sebelumnya. Dia duduk di sudut, memandangi lantai, seperti menimbang sesuatu yang besar. Beno masih bersikap seperti biasanya emosional dan cepat marah. Tapi, kali ini, sorot matanya berbeda. Ada kekacauan di sana. Seolah ia tahu sesuatu yang tidak aku tahu, aku tetap tenang. Karena di kepalaku, rencana sudah berjalan. Aku tahu siapa targetku, tahu kapan data harus dikirim, dan yang terpenting, aku tahu bahwa waktu tinggal sebentar lagi. Sore itu, aku dipanggil. Keluar sendirian. 2 orang berseragam hitam mengantarku ke ruang kecil, tanpa jendela. Di dalamnya ada 1 kursi, 1 meja, dan 1 kamera yang menghadap langsung ke wajahku. Seorang pria berkacamata masuk. Tidak memperkenalkan diri, tidak senyum, ia duduk, membuka tasnya, dan mengeluarkan tumpukan berkas. Adnan, kami tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menatap matanya. Tak ada kejutan di wajahku. Bin, Divisi Operasi Dalam Negeri, dikirim tahun 2022, menyamar masuk ke GRIB sebagai bandar kecil. 2 tahun lalu tertangkap di Bandung atas nama palsu. Masuk Nusa Kambangan, atas perintah langsung dari atas. Aku masih diam. Tak ada gunanya menyangkal. Mereka tak datang untuk klarifikasi. Mereka datang untuk perintah. Ada masalah besar? Adnan, data yang kamu kumpulkan mengarah ke orang yang sangat dekat dengan presiden. Kamu tahu konsekuensinya. Aku tahu, jawabku. Kalau kau terus maju, bukan cuma kamu yang mati, orang-orangmu juga. Siapapun yang terlibat, aku menatapnya tajam. Mereka sudah mati, bahkan sebelum peluru ditembakkan. Pria itu terdiam, lalu mengmap ke arahku. Kami bisa amankan kau ganti identitas, hidup baru, tapi kau harus serahkan data itu. Hapus semua jejak. Aku tertawa pelan. Dulu waktu mereka rekrut aku, mereka bilang aku harus siap mati demi negara. Tapi sekarang negara minta aku berhenti, demi menyelamatkan muka orang-orang busuk di dalam istana. Pria itu berdiri, menutup mapnya, pilih dengan bijak. Ia pergi tanpa pamit. Malamnya, saat kembali ke sel, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Pintu belum sepenuhnya tertutup saat aku mendengar bisik-bisik dari belakang. Saat aku masuk, Beno berdiri terlalu dekat dengan Togar. Suasana jadi tegang. Aku mencoba tetap tenang, duduk, memeriksa dinding. Tapi kemudian, Beno mendekatiku perlahan. Tanpa bicara, ia melemparkan sesuatu ke arahku. Sebuah kertas kecil yang tampaknya disobek dari baju bagian dalamku. Tulisan di atasnya mulai pudar kode nama, rekening, dan 1 kalimat yang menyebut ajudan presiden. Apa ini? Tanya Beno dengan nada rendah tapi mengancam. Aku tak menjawab. Lo ini siapa sebenarnya? Penyusup? Mata-mata. Ia mendekat, mendorong tubuhku ke dinding. Togar berdiri diam. Matanya tak menunjukkan keterkejutan. Hanya dingin. Itu saat aku sadar. Bukan hanya aku yang menyimpan rahasia. Kalau lo nyeret nama kita semua ke dalam permainan lo, kita juga bisa bikin lo mati lebih dulu sebelum peluru itu kena jidat lo. Ancam Beno sambil mencengkeram leherku. Aku nggak nyeret siapa-siapa, ucapku pelan. Tapi kalau kalian tetap bertahan di kubangan ini, kita semua udah mati dari dulu. Togar akhirnya bicara. Gue tahu lo bukan orang sembarangan, tapi lo juga nggak sepenuhnya bersih. Kita semua kotor. Karena itu gue masuk ke sini, kataku, buat buktiin bahwa yang paling kotor bukan kita, tapi mereka yang duduk manis, sambil nyuruh orang kayak kita bunuh-bunuhan. Suasana hening sejenak. Beno mengangkat tangannya, siap memukul. Tapi Togar menahan. Lo pikir lo bisa menang lawan mereka? Lo pikir rekaman lo bakal didengerin orang-orang? Mereka bisa hapus lo dari sejarah dalam 1 malam. Aku menarik napas panjang, tapi mereka nggak bisa hapus kebenaran. Sekali tersebar, lo mau kubur sedalam apapun, bau busuknya tetap akan keluar. Togar berjalan ke sudut sel, lalu berkata pelan, besok malam, kita eksekusi. Aku mengangguk. Gue tahu, bukan cuma lo yang punya rencana, Nan, ucapnya, sebelum membaringkan tubuhnya. Lo bukan satu-satunya pemain di papan ini. Aku tidak tidur. Malam itu,
Kata-katanya terus berputar di kepala. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan jika aku salah langkah, bukan cuma aku yang akan jatuh, tapi seluruh kebenaran akan terkubur selamanya. Tapi aku sudah siap. Aku tidak datang sejauh ini hanya untuk mati dalam diam. Malam eksekusi tiba seperti mimpi buruk yang diputar ulang. Kami digiring satu persatu keluar dari sel. Tangan terikat, wajah ditutup kain hitam. Tapi telingaku masih bisa mendengar suara, pintu besi dibuka, langkah sepatu para regu tembak, bisikan para petugas yang berusaha terdengar tenang. Tapi aku tahu mereka tidak tenang. Ini bukan eksekusi biasa. Ini eksekusi yang disiapkan dalam diam, tanpa sorotan media, tanpa pengacara, tanpa saksi. Kami dihilangkan, bukan dihukum. Itulah rencana mereka. Togar ada di depan, langkahnya mantap. Beno di belakangku, napasnya terdengar berat, mungkin dari kemarahan atau ketakutan. Tak ada suara dari Yoga. Sudah 2 hari kami tidak mendengar kabarnya. Entah masih hidup, atau sudah jadi bagian dari tanah Nusa Kambangan. Kami dibawa ke sebuah lapangan kecil, di balik tembok tinggi. Lampu sorot dipasang di tiap sudut, menerangi tanah berpasir yang sudah disiapkan sejak pagi. Ada 4 tiang kecil, berdiri berjejer, seperti tiang jemuran, tapi malam ini jadi tiang eksekusi. Aku tahu ini waktunya. Tidak boleh ada yang salah. Segalanya sudah dipasang. Mikrokamera di balik kancing bajuku, transmitter kecil di bawah lidah palsu yang kutelan seminggu lalu, dan pesan otomatis yang akan terkirim begitu. Detak jantungku berhenti selama lebih dari 2 menit. 2 orang petugas mendekat dan menarik penutup kepalaku. Aku memejamkan mata sebentar, lalu membukanya pelan. Di depanku, para regu tembak sudah berdiri. Wajah mereka tertutup masker. Mereka bukan penjaga biasa. Ini tentara, pasukan khusus. Pria berseragam hitam datang membawa map. Ia berdiri di tengah dan membacakan surat keputusan. Suaranya datar, tanpa emosi, hanya menyebut nama, pasal dan kalimat, hukuman mati. Saat namaku disebut, aku mengangkat wajah. Permintaan terakhir, pria itu menoleh, terdiam sesaat, lalu mengangguk. Sebutkan, aku ingin bicara pada presiden. Semua orang saling pandang. Salah satu petugas mendekat, berbisik ke telinga si pembaca keputusan. Pria itu menggeleng. Permintaan ditolak. Aku tertawa kecil. Baiklah. Kalau begitu, biar presiden yang dengar sendiri nanti. Aku menoleh ke kamera pengawas di atas tiang. Kamera itu tampak biasa, tapi aku tahu, malam ini, sinyalnya sedang diretas. Dan seseorang di luar tembok ini sedang menonton. Aku mulai bicara. Pelan tapi jelas. Nama saya Adnan. Saya bukan napi biasa. Saya adalah agen yang ditanam ke dalam jaringan narkoba, untuk membongkar siapa sebenarnya dalang di balik peredaran terbesar di negeri ini. Saya punya bukti, saya punya nama, saya punya jalur transaksi, dan semuanya akan keluar malam ini. Petugas mulai ribut. Salah satu berlari ke arah menara, mungkin mematikan sistem siaran, tapi sudah terlambat. Sinyal sudah menyebar ke banyak tempat. Apa yang aku katakan sekarang, sedang diputar oleh 2 jurnalis bawah tanah, dan 1 aktivis HAM internasional. Nomor rekeningnya ada di Swiss. Nama penerimanya, ajudan presiden. Ada lebih dari 20 transaksi dalam 2 tahun terakhir. Uang hasil ekspor sabu cair dari Laut Cina Selatan dikirim lewat jalur militer. Teriakan terdengar. Beberapa petugas mulai panik. Ada yang berteriak padaku untuk diam. Tapi aku terus bicara. Aku mungkin mati malam ini. Tapi kebenaran tidak akan ikut mati. Karena kalian terlalu bodoh membiarkan aku hidup cukup lama untuk menyebarkannya. Seseorang datang memukul wajahku. Aku jatuh, tanah basah menempel di pipi, tapi aku tertawa, karena aku tahu itu tandanya mereka takut. Beno berteriak, "Lo gila, Nan!" Aku bangkit perlahan, darah menetes dari bibirku. Aku menatapnya, "Kalau lo pikir kita bisa keluar dari ini dengan diam, lo salah. Kita sudah mati sejak masuk ke sini. Setidaknya gue mati dengan kepala tegak." Togar menatapku lama. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ia tidak menolak. Ia tidak melawan. Ia hanya mengangguk. Castle seolah mengerti bahwa malam ini bukan peluru yang paling mematikan, tapi kata-kata. Beberapa menit kemudian, regu tembak kembali ke posisi. Seorang petugas membacakan perintah terakhir. Eksekusi atas nama hukum dilakukan saat oba-aba diberikan. Aku menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Dalam gelap itu, aku melihat wajah ibuku, kampung halamanku, dan seseorang di luar sana yang akan menerima data ini tepat pada waktunya. Suara letusan senjata meledak dalam hitungan detik. Tubuhku jatuh, gelap. 2 menit kemudian, server di luar negeri menerima sinyal otomatis dari detak jantung yang berhenti. Dan semua data disiarkan secara anonim ke publik. Tapi cerita belum berakhir.
Orang-orang mengira aku mati. Dan memang seharusnya begitu. Saat peluru menghantam dadaku, tubuhku terhempas. Jantung berhenti selama 2 menit. Itulah sinyal yang ditunggu oleh sistem yang kutanam bersama sekelompok orang yang mempercayaiku di luar sana. Begitu detak berhenti, semua rekaman, dokumen, dan nama-nama itu tersebar dalam hitungan menit ke 3 titik. Kantor media bawah tanah di Eropa, aktivis HAM Asia Tenggara, dan satu akun Twitter anonim yang punya lebih dari 2 juta pengikut. Tapi, mereka salah tentang satu hal. Aku tidak benar-benar mati. Aku terbangun dalam ruangan gelap, tangan terikat, mulutku kering, dan bau darah masih terasa. Rasanya seperti hidup kembali setelah dilempar ke neraka. 2 orang berdiri di hadapanku, salah satunya mengenakan jas dinas BIN. "Selamat, Adnan," katanya datar. "Aksi panggungmu berhasil. Negara sekarang dalam kekacauan. Kau bangga?" Aku tak menjawab. "Kau pikir kau pahlawan? Sekarang lihat, negara terbelah." Kantor presiden diserbu jurnalis. Kantor berita penuh tekanan. Tapi rakyat bingung harus percaya siapa. Aku meludah ke lantai. Mereka bingung karena terlalu lama dibohongi. Ia tertawa kecil. "Dan sekarang, kau pikir mereka akan mempercayaimu?" Aku menatap tajam. "Mereka tidak harus percaya padaku. Cukup lihat buktinya." Dia berjalan pelan mengitari tempatku. "Diikat. Masalahnya, Adnan, negara ini bukan dibangun dari kebenaran, tapi dari stabilitas. Dan kau baru saja merusak keseimbangan itu." Aku mengangkat kepala. "Kebenaran memang tidak pernah stabil." Pria itu mendekat, lalu menatapku dari jarak sangat dekat. "Kami bisa membuatmu benar-benar mati sekarang. Atau kami kirim kau jauh, hidup dengan wajah dan nama baru. Tapi, data-datamu harus dihentikan. Jangan ada lagi yang keluar." Aku tahu tawaran itu bukan pilihan. Itu perintah yang dibungkus ancaman. Kalau aku menolak, ia tersenyum tipis. "Kau akan dimasukkan ke lubang yang bahkan Tuhan pun lupa." Paper up. Jam kemudian, aku dibawa pergi. Mata ditutup, telinga ditutup busa. Aku tahu ini bukan Nusa Kambangan lagi. Bahkan mungkin bukan Indonesia. Saat akhirnya penutup dibuka, aku sudah berada di tempat yang tidak kukenal. Dinding putih bersih, ranjang tunggal, dan kamera kecil di pojok ruangan. 3 hari, aku di sana. Tidak tahu hari, tidak tahu siapa yang mengatur semuanya. Makanan masuk lewat lubang di dinding, tak ada suara, tak ada televisi. Seolah dunia berhenti. Tapi dunia di luar justru sedang terbakar. Bocoran dataku menjadi bom waktu. Beberapa media luar negeri mulai memberitakan. Nama ajudan presiden muncul di daftar hitam internasional. Rekening di Swiss dibekukan. Dan satu artikel berjudul "Istana dalam Bayang Sabu" menjadi viral. Namun media di dalam negeri bungkam. Beberapa diblokir. Beberapa mengklarifikasi bahwa semua informasi berasal dari sumber tidak dikenal. Presiden tampil di TV, menyebut bahwa negara sedang diserang oleh kelompok terlatih yang ingin menghancurkan bangsa dari dalam. Dan malam itu, 2 orang dieksekusi diam-diam, Beno dan Togar. Mayat mereka tak pernah dipulangkan. Tidak ada berita resmi. Hanya kabar bisik dari pegawai dalam penjara yang kemudian menghilang seminggu setelahnya. Yoga, tidak ada yang tahu. Aku menduga dia sudah dihabisi sejak awal. Terlalu lemah untuk ditahan, terlalu berbahaya untuk dilepaskan. Lalu datang hari itu. Pagi, yang dingin, seorang pria masuk ke kamarku. Bukan petugas, tapi sipil dengan jas mahal dan sepatu mengkilap. Ia membawa koper, duduk, lalu berkata tenang. "Kami akan kirim kau keluar. Tapi mulai sekarang, kau bukan siapa-siapa. Tidak ada nama. Tidak ada negara. Jika kau buka mulut 1 kali lagi, kau hilang." Aku hanya mengangguk. Beberapa jam kemudian, aku sudah di dalam pesawat. Wajahku diubah lewat operasi kecil. Sidik jariku dibakar. Masa laluku dihapus seperti debu di layar. Tapi satu hal yang mereka lupakan, aku sudah menyebarkan semua dokumen ke 5 tempat lain sebelum malam eksekusi itu. Dan salah satunya baru akan aktif setahun kemudian jika aku tidak membuka kode tertentu. Artinya, kebenaran belum selesai. Di luar sana, rakyat masih tertidur. Tapi api sudah menyala di bawah tanah. Dan aku, entah hidup atau mati, masih bagian dari permainan ini. Kebenaran memang bisa dibungkam, tapi tidak bisa dimusnahkan. Setahun berlalu, aku hidup dengan nama palsu di negara kecil yang tidak terlalu peduli pada politik luar negeri. Pekerjaanku sederhana menyortir dokumen lama di perpustakaan hukum. Tak ada yang tahu siapa aku, tak ada yang peduli. Dan aku senang seperti itu. Tapi aku tak pernah lupa apa yang kubawa. Sebuah kebenaran yang sempat mengguncang negara. Sayangnya, tak semua kebenaran sanggup mengalahkan kekuasaan. Setelah malam eksekusi,
data memang menyebar. Beberapa media luar negeri memberitakan, sejumlah aktivis menyuarakan, tapi di dalam negeri, semuanya ditelan oleh penguasa. Internet disering, berita disesatkan, dan publik diarahkan untuk melupakan. Presiden masih berkuasa. Ia mengangkat juru bicara baru, melakukan kunjungan ke pesantren, menyebut bahwa negara sedang dibangun oleh tenggen-tenggen bersih, dan rakyat, mereka kembali sibuk dengan harga beras dan sinetron malam. Beno dan Togar dikubur tanpa nama, Yoga tak pernah ditemukan. Dan aku hidup di balik wajah orang lain, namun aku belum kalah. Sebelum dievakuasi, aku sudah menyiapkan satu paket terakhir, rekaman suara, dokumen transaksi, dan satu video pengakuan ajudan presiden. Semuanya diunggah ke penyimpanan terenkripsi. Dengan sistem yang akan aktif otomatis, jika dalam setahun, aku tidak memasukkan kode pengaman. Dan hari ini, tepat 1 tahun sejak eksekusi, kupandangi layar laptop tuaku. Di sana, waktu terus menghitung mundur. 15 menit tersisa, tanganku gemetar. Aku bisa menghentikannya. Cukup dengan memasukkan satu kalimat sandi. Lalu semuanya akan terkunci selamanya. Dan aku bisa hidup tenang, sebagai siapapun aku sekarang. Atau, biarkan waktu habis. Dan kebenaran itu akan menyebar ke lebih dari 100.000 alamat email jurnalis dan aktivis di seluruh dunia. Pilihan itu sepenuhnya ada padaku. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, salju turun perlahan. Anak-anak bermain bola salju. Seorang ibu tertawa sambil menarik kereta bayi. Dunia ini damai. Tidak seperti Indonesia setahun lalu, kebenaran selalu membawa luka. Tapi diam bisa lebih mematikan. 5 menit tersisa. Aku kembali ke meja, menatap layar. Tiba-tiba, muncul notifikasi baru. Satu surel tak dikenal masuk dengan subjek. Kami tahu kamu hidup. Aku membukanya perlahan. Isinya hanya satu kalimat. Kami mengawasi. Satu langkah lagi. Dan kamu tidak akan melihat matahari. Tiboh, ada foto dari kamera jalan. Aku sedang menyeberang 2 hari lalu. Wajah baruku, jaketku, semua terlihat jelas. Jantungku berdegup keras. Mereka masih mencariku. Mereka masih takut. Aku tatap layar itu lama. Tanganku mengarah ke keyboard. Di sana, hanya butuh satu ketikan untuk menghentikan segalanya. 4 menit, kubiarkan jari-jariku menggantung. Lalu kututup laptop perlahan. Kupakai jaket. Kupandangi salju yang makin deras. Langkahku mantap keluar dari apartemen kecil itu. Tapi, sebelum pintu tertutup, dari pojok ruangan terdengar suara klik lembut dari jam otomatis. Waktu habis, 2 jam kemudian. Dunia berubah. Video itu menyebar. Akun-akun berita besar memutar ulang pengakuan ajudan presiden. Arsip keuangan yang dulu diragukan, kini diverifikasi oleh 2 lembaga internasional. Tagar, sabut dalam istana menduduki puncak media sosial dunia. Kantor presiden mengeluarkan pernyataan, resmi kami akan menyelidiki. Tapi rakyat tak menunggu. Demonstrasi pecah. Mahasiswa turun ke jalan. Tokoh politik mulai membelot. Dan untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo tidak muncul di layar TV selama 3 hari penuh. Lalu, muncul berita mengejutkan. Ajudan presiden ditemukan tewas. Ditembak di villa pribadinya. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi publik tak percaya. Banyak yang yakin ia dibungkam. Seminggu kemudian, sejumlah nama di lingkar kekuasaan ditangkap. Termasuk 2 jenderal aktif dan 1 pengusaha besar yang ternyata pemilik pabrik narkoba terbesar di Kalimantan. Kebusukan yang selama ini disimpan rapat, mulai terbuka satu persatu. Sementara aku menonton semua itu dari kafe kecil di kota. Asing, rambutku sudah dicat, wajahku tak lagi sama. Tapi, aku tahu, di dalam tubuh ini, aku tetap Adnan. Bukan pahlawan, bukan pengkhianat, hanya seseorang yang memilih untuk tidak diam, dan meskipun aku akan terus dikejar, disembunyikan, atau bahkan akhirnya dibunuh, aku tahu satu hal, kebenaran akhirnya menang.